Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Saleh dengan NIM 2250065 akan mempresentasikan tentang pemuda dan sosialisasi. 1. Latar belakang. Pemuda merupakan kelompok sosial yang memiliki peran strategis dan dalam keberlangsungan dan perubahan masyarakat. Secara sosiologis, pemuda berada pada fase transisi dari masa remaja menuju dewasa, di mana proses pembentukan identitas, nilai, sikap, dan perilaku sosial berlangsung secara intensif. Pada tahap inilah sosialisasi menjadi sangat penting. Sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari dan menginternalisasi nilai, norma, budaya, serta peran sosial yang berlaku dalam masyarakat. Bagi pemuda, sosialisasi berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, kesadaran sosial, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Di era globalisasi dan digitalisasi, proses sosialisasi pemuda mengalami perubahan signifikan, baik dari segi agen sosialisasi maupun nilai-nilai yang diserap. 2. Tujuan permasalahan ini adalah: 1. Menjelaskan pengertian pemuda dan sosialisasi dalam perspektif ilmu sosial. 2. Menguraikan peran sosialisasi dalam pembentukan karakter dan perilaku pemuda. 3. Menganalisis permasalahan sosialisasi pemuda di era modern. 3. Kajian pustaka. A. Pengertian pemuda. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode usia 16-30 tahun. Pemuda dipandang sebagai agen perubahan atau yang biasa disebut dengan agent of change, kontrol sosial, dan kekuatan moral dalam masyarakat. B. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses sepanjang hayat yang memungkinkan individu mempelajari nilai, norma, dan pola perilaku yang diperlukan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Agen sosialisasi meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya, lingkungan masyarakat, media massa, dan media sosial. 4. Contoh kasus atau permasalahan terkini. Salah satu permasalahan sosialisasi pemuda saat ini adalah pengaruh media sosial yang berlebihan. Banyak pemuda lebih banyak berinteraksi di dunia maya dibandingkan dengan lingkungan sosial nyata. Hal ini menyebabkan menurunnya kemampuan komunikasi langsung, rendahnya empati sosial, serta meningkatnya perilaku individualisme. Selain itu, muncul fenomena degradasi nilai seperti menurunnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, meningkatnya perilaku menyimpang, serta rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosialisasi dan kemasyarakatan. 5. Langkah dan strategis penyelesaian. Beberapa langkah dan strategi yang dapat dilakukan oleh pembuat kebijakan dan masyarakat antara lain: 1. Memperkuat peran keluarga sebagai agen sosialisasi utama dalam menanamkan nilai moral dan etika. 2. Meningkatkan pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi. 3. Mendorong kegiatan kepemudaan yang positif seperti organisasi, komunitas sosial, dan kegiatan sukarela. 4. Mengoptimalkan peran pemerintah melalui program kepemudaan, pelatihan, dan pembinaan karakter. 5. Mengedukasi pemuda agar bijak dalam menggunakan media sosial. 6. Sarana dan pendapat mahasiswa. Sebagai mahasiswa, pemuda hendaknya lebih aktif dalam proses sosialisasi yang positif, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Pemuda harus mampu menyaring pengaruh globalisasi dan media sosial dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya dan norma bangsa.
Mahasiswa juga diharapkan menjadi teladan dalam bersikap, berperilaku, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dengan sosialisasi yang baik, pemuda dapat menjadi generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa. Kesimpulannya, pemuda dan sosialisasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sosialisasi yang efektif akan membentuk pemuda yang berkualitas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu berperan aktif dalam mendukung proses sosialisasi pemuda. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.